Baik, kita akan mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka untuk saling memberikan nasihat atau pengingat untuk kita semuanya. InsyaAllah kita akan menyimak satu pembahasan tentang larut dalam maksiat dan menunda-nunda taubat. Baik, lagi-lagi kita melihat realita di sekitar kita gitu ya. Banyak saudara kita, bahkan mungkin kita yang hadir di sini, termasuk yang berbicara, dan ini nasihat untuk kita semuanya, satu pembahasan yang sangat bagus, sangat penting kita rasa untuk disampaikan ataupun untuk disimak. Sebab tidak sedikit kaum muslimin yang sampai hari ini mereka masih asik ya dalam kemaksiatannya. Boleh dikatakan larut ya, seperti sesuatu larut dalam air itu dia terus begitu, seolah-olah susah untuk keluar, susah untuk dipisahkan. Larut dalam kemaksiatannya. Mereka masih banyak yang kalau misalkan dalam kemaksiatan yang levelnya paling besar, contoh ya, tidak sedikit kaum muslimin yang masih larut dalam kesyirikan. Ya, mereka masih senang, suka dengan jimat-jimat, ya, khodam-khodam. Nih, walaupun tidak semua cincin, babejun ada cincin, ada khodamnya. Itu tidak sedikit, ya, babejun yang kalau babejun insya Allah aman. Tapi orang lain dari cincin itu, ya, itu ada khodamnya, misalkan ada jimatnya. Kemudian barang-barang mistik, ya, larut dalam ritual-ritual pesugihan, pengen sukses, pengen sugih instan. Bahkan terkadang mereka atau banyak, tidak sedikit mereka yang jauh-jauh datang ke gunung apal semua ternyata Gunung Kemukus gitu ya. Ritualnya naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian masih senang main dukun. Sedikit-sedikit ke dukun. Ya, ada masalah dikit ke dukun, mau melakukan atau membuka usaha sedikit ke dukun, gitu ya. Ini masih banyak. Kemudian kemaksiatan yang lainnya, contoh masih suka main wanita, padahal istrinya sudah 2 bahkan 3, itu masih tetap, ya, masih banyak yang seperti itu. Nah, ini mereka larut, belum lagi masalah misalkan harta. Dia larut dalam harta atau penghasilan yang diharamkan, baik dengan cara menipu, ya, tidak jujur dalam bisnisnya, dalam usahanya, kemudian riba, korupsi, ya, dan lain sebagainya. Dan ini realitanya masih banyak. Ini yang melanggar larangan Allah. Kemudian yang mengabaikan atau meninggalkan perintah Allah yang wajib. Ini pun banyak. Dan ini bagian salah satu daripada kemaksiatan kepada Allah. Contoh, berapa banyak kaum muslimin dalam tanda kutip, ya, yang masih enteng saja meninggalkan sholat. Ya, kalau saya kebetulan terkadang sama Bapak Jun masih berinteraksi dengan orang-orang di selain kita. Mungkin kalau antum circle-nya mungkin kita sehingga antum lihat semuanya sholat kok gitu ya, aman gitu. Tapi kalau sudah di sana, wah, banyak ya, padahal mereka sering melihat kita sholat, bahkan kadang kita ajak, yuk sholat dulu, maghrib dulu. Tapi nyatanya sampai isya masih santai gitu ya, masih duduk. Nah, ini tidak sedikit yang demikian, melanggar kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban atau mengabaikan kewajiban. Contoh lagi,
Kalau sudah mengabaikan sholat, meninggalkan sholat, biasanya puasa pun no. Ya, terkadang seperti itu, tidak melaksanakan puasa Ramadan, demikian zakat. Ya, kemudian muslimahnya, ya dalam tanda kutip muslimah pun banyak yang meninggalkan kewajiban menutup auratnya. Dan ini mereka larut, bahkan kalau muslimah ada yang dengan sengaja memamerkan bagian-bagian tubuhnya, ya sengaja dipamerkan, ya merasa bangga dengan bagian tubuh yang dia miliki. Nah, yang seperti ini biasanya ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka larut dalam kemaksiatan. Yang pertama, yang jelas adalah dorongan hawa nafsu. Yang kita tahu nafsu itu ada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu ammaratum bisu. Dan ini nafsu ammaratum bisu inilah yang kemudian mendorong mereka untuk terus-menerus melakukan maksiat. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, Quran surat Yusuf ayat 53. Ini tentang perkataan istri Al-Aziz yang dia menggoda Yusuf saat itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratum bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena, nah ini titik beratnya, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Ini nafsu yang ammaratum bisu, yang dia condongnya itu mengajak atau mendorong orang melakukan kemaksiatan. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku, ya, kecuali jiwa yang ditolong dirahmati oleh Allah, dia tidak mendorong untuk mengerjakan kemaksiatan. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan sesungguhnya jiwa ini, nah ini perhatikan, jadi nafsu kita, nafas kita, jiwa kita ini merupakan kendaraan tunggangan setan. Ya. Jadi setan menunggangi jiwa kita. Dari situlah kemudian setan menyusup kepada manusia. Seperti dalam hadis lain, dia yajri majrad dam. Ya, setan itu mengalir di aliran darah manusia. Dari situlah dia menyusup kepada manusia, sehingga tadi mengarahkan, mendorong, sehingga orang condong kepada berbuat maksiat atau berbuat kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Ya, jadi dorongan hawa nafsu ini menjadikan seseorang terus larut dalam kemaksiatan. Untuk itu berhati-hati dengan nafsu yang mendorong kita kepada keburukan. Ya. Yang kedua biasanya adalah karena kenyamanan semu. Kalau kita perhatikan orang-orang yang mencari kesenangan yang semu, ya, yang sesaat mereka kumpul dengan teman-temannya, ya, minum-minum, pesta-pesta, campur baur laki perempuan, bahkan wanita-wanita, ada juga laki perempuan, laki wanita, ada juga yang laki-laki semua. Sekarang banyak begitu, ya. Mereka pun pesta-pesta, ya, LGBT gitu kan. Ini banyak di Bogor juga kasusnya cukup banyak. Kemudian dalam rangka misalkan ingin melepaskan penat, stres gitu, ya, berangkat kemana, rekreasi kemana, tapi di sana isinya semuanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kenyamanan yang semu. Sesaat setelah itu pun mereka akan kembali misalkan dengan masalahnya, dengan problematika kehidupannya, ya. Nah, kenyamanan semu ini biasanya mendorong orang untuk terus larut kembali besok begitu lagi, ya. Padahal kenyamanannya ataupun kesenangannya ini sesaat, ya, yang sering dikatakan ini fata morgana. Yang ketiga biasanya adalah karena hati seseorang itu sudah mulai kebal, ya, atau istilahnya mati rasa. Nah, hati ini bisa mati. Ada kolbun marid, hati sakit,
Ya, ada qalbun salim, hati selamat, qalbun marid, ada qalbun mayit. Ada hati yang bisa mati. Ya. Ketika hati mulai kebal, dalam arti nggak sensitif atau apalagi mati rasa, maka dia akan terus-menerus larut dalam kemaksiatan. Ya, sebab maksiat-maksiat, dosa-dosa yang dia kerjakan oleh hati itu sudah nggak dirasa, hati itu nggak risih, nggak terganggu dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Nah, kalau sudah begitu, dia otomatis besok pun akan begitu, sebab hatinya sudah mati, ya, hatinya sudah kebal, nggak sensitif dengan perbuatan dosa. Nah, ini pun hati menjadi mati ataupun menjadi kebal, ini karena dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab setiap dosa yang dikerjakan oleh seorang, dia akan menghasilkan satu noda hitam di hatinya. Sehingga kalau semakin banyak, maka noda hitam, titik-titik hitam itu akan menutupi hatinya, sehingga hati menjadi gelap. Ya, kan begitu. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan hal itu adalah dosa di atas dosa. Ya, sehingga banyak penjelasan yang lain mengatakan setiap kali tadi melakukan dosa ada satu titik, ya, dosa titik lagi bertambah titik hitam, sehingga hatinya menjadi gelap ataupun menjadi mati. Beliau mengatakan sehingga hati, adapun hati yang hidup, ya, buta berarti maksudnya dalam mati, karena beliau mengatakan adapun hati yang hidup, dia selalu mengiringi kejelekan dengan kebaikan dan mengiringi perbuatan dosa dengan taubat. Ya, memang manusia nggak lepas dari dosa. Akan tetapi hati yang selamat, hati yang hidup tadi, ketika berbuat dosa atau terjatuh pada dosa, maka dia segera mengiringinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selanjutnya biasanya kenapa seseorang terus larut dalam perbuatan dosa atau maksiat adalah biasanya karena waktunya luang, tidak punya kegiatan yang positif. Karena waktu luang sehingga dia berpikir hal-hal yang tadi ke arah negatif. Ya. Berbeda kalau waktu-waktu kita isi dengan hal-hal yang positif. Walaupun mungkin secara kasat mata atau secara spesifik bukan ibadah dalam arti ritual ibadah. Ya, asal positif saja. Misalkan olahraga, main futsal. Contoh ya, mancing. Mancing positif nggak? Asal jangan mancing emosi ya. Mancing, katakan nggak ada masalah gitu. Karena rasa mancing aman ya. Ya. Kemudian naik sepeda. Ya, apalagi yang positif macam-macam lah. Ya. Apalagi misalkan yang positif adalah packing jualan ya, atau ngiklan misalkan. Tahu-tahu closing. Wah, ini luar biasa. Sehingga ya pada saat kita sibuk dengan hal-hal yang positif, otomatis kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Apalagi kalau disibukkan dengan ibadah. Jelas ini sudah positif, ibadah, nilainya ibadah, dan pasti saat itu kita terhindar dari hal-hal yang negatif atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untunglah kalau kita misalkan saat ini antum semua kita berada di masjid ini. Jadi saat ini insya Allah kita terhindar dari kemaksiatan kepada Allah. Tapi kalau antum nggak di sini saat ini, boleh jadi di antara kita ada yang terjatuh pada perbuatan dosa maksiat. Kan begitu. Nah, ini contoh realnya. Nah, kalau seseorang banyak waktu luang, nganggur dalam tanda kutip, makanya nganggur ini sangat dibenci sebenarnya. Dan nggak ada kegiatan-kegiatan positif. Ya boleh jadi syaitan itu dengan mudah membisikkan dia untuk mengerjakan hal-hal yang negatif atau kemaksiatan, ya. Dan yang selanjutnya diantaranya faktornya adalah
terjebak istidraj. Jadi dia terus larut. Ya, ada seorang yang semakin bermaksiat, usahanya semakin sukses. Ya, atau semakin nggak sholat, semakin meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya, dia malah semakin lancar rezekinya. Dia merasa, oh berarti saya sedang diridhoi oleh Allah, ya, diberkahi misalkan, usahanya lancar, rezekinya bagus, kemudian badannya sehat, anak-anaknya pinter-pinter misalkan, ya, sekolahnya tinggi-tinggi, sukses-sukses, berprestasi. Nah ini istidraj. Yang kita tahu istidraj itu mereka orang itu saat ini dia kasih terus oleh Allah, suatu saat pada ujungnya baik di dunia apalagi di akhiratnya nanti dia akan disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam kalau dia tidak bertobat. Nah istidraj inilah salah satu faktor membuat seseorang terus maksiat kepada Allah. Ya, sebab terkadang ada orang yang tadinya sukses, bergelimang harta, hidupnya foya-foya, tapi begitu diuji, ya, dia terkadang sadar. Ya, tapi kalau dia dikasih terus, dia nggak sadar-sadar. Inilah istidraj. Ya, nah ini faktor yang menyebabkan seorang bisa terus larut dalam kemaksiatan. Baik. Kemudian dia larut dalam kemaksiatan, menunda-nunda taubat. Ya, ini kita akan sampaikan. Pada hakikatnya menunda-nunda taubat itu adalah tipu daya syaitan. Yang syaitan ini berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kubangan dosa dan maksiat yang pada ujungnya syaitan menyeret seorang kepada neraka. Ini tipu daya syaitan. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan fa inna min aqdami makaidi syaitan at-taswif wa ta'mil. Sesungguhnya di antara tipu daya syaitan adalah tipu daya syaitan a'dami ma'akidi syaitan yang paling besar ini adalah membuat manusia menunda-nunda taubat, at-taswif, menunda-nunda taubat dan juga berangan-angan panjang. Ya, seperti turunan daripada perkataan ini, ya, syaitan mungkin setiap saat membisikkan kepada orang-orang yang larut dalam perbuatan dosa, ketika mau bertobat nanti saja, ya, kamu masih muda ini, nanti kalau udah tua baru bertobat, ya, jangan sekarang pakai jilbabnya, nunggu anti sudah siap nanti. Kan suka begitu ya. Kalau ditanya ada orang kenapa belum pakai jilbab, belum siap, sudah masuk surga belum siap. Siapnya nggak pakai jilbab, nggak pakai jilbab bisa terancam neraka. Ya, nanti saja, masih ada waktu, besok lagi. Nanti kalau sudah tua, masih muda, foya-foya dulu. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka. Kalau nggak bertobat, kalau dia maksiat terus ya, itu nggak ada. Ya. Tapi kalau dia bertobat, boleh jadi mati masuk surga. Mungkin ada kata-kata yang terbuang gitu ya. Taubat dulu, ya, kemudian tauhid dulu, Islam dulu yang benar, baru insya Allah masuk surga. Ya. Jadi ini adalah tipu daya syaitan. Kita lihat bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini mendorong kita, bahkan mewajibkan kita untuk segera bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Artinya tidak boleh kita terus larut dalam kemaksiatan. Yang pertama surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini sudah sangat masyhur, ya, bahkan semua kita sering mendengar ayat Al-Quran ini sampai kita menghafalnya. Ya, ini menunjukkan bahwa taubat itu perintah langsung, tubu ilallah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Ini perintah langsung, bukan perintah pilihan. Ente boleh taubat, ente boleh enggak. Pada asalnya ini perintah langsung untuk bertaubat kepada Allah, ya, ketika dia melakukan kesalahan. Ya. Dan taubat itu juga bukan menunggu nanti setelah mau mati baru taubat. Ya, sekarat baru taubat. Ini tidak benar dan tidak diterima taubatnya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta
idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Surat An-Nisa 18. Dan tidaklah diterima, enggak diterima ya, tidak diterima taubat orang-orang yang terus melakukan dosa. Dia larut dalam perbuatan dosa hingga ketika ajal datang kepada salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan tubtul an. Ya, sekarang aku taubat. Padahal ajal sudah datang kepada dia. Sekarat ya, sudah, kalau bahasa ini cengap-cengap gitu ya. Udah tinggal matinya baru dia taubat ya. Maka taubat yang seperti ini tidak diterima ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan sebenarnya taubat itu panjang waktunya, terbuka terus selama dia masih hidup ya, selama dia belum mengalami sakratul maut ya, sebelum nyawa di tenggorokan, kan begitu ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan ya. Jadi ini diperintahkan untuk segera bertobat. Nah, sebelum ruh sampai di tenggorokan, sementara kita nggak pernah tahu kapan, di mana ruh kita sampai tenggorokan, dalam keadaan apa. Kan nggak ada yang tahu. Boleh jadi setelah ini, boleh jadi besok, boleh jadi dalam waktu yang sangat dekat, bahkan hitungan detik ya, nggak sampai menit. Ini ruh sudah tahu-tahu berada di tenggorokan atau kita diwafatkan oleh Allah. Sehingga bertaubat kepada Allah itu sebenarnya diperintahkan untuk segera, jangan menunda-nunda taubat ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah sendiri sampai beristighfar, bertaubat kepada Allah ya, dalam satu riwayat sampai 100 kali dalam seharinya. Ini beliau yang boleh dibilang mungkin nggak punya kesalahan dalam tanda kutip ya, atau maksum, bahkan diampuni dosa-dosanya, bahkan selalu beribadah kepada Allah ya, manusia terbaik yang Allah turunkan ya. Sehingga meskipun demikian beliau tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang berbahagia, menunda-nunda taubat ini konsekuensinya sangat berbahaya. Ya, seperti tadi sedikit disinggung. Apa bahayanya? Yang pertama, bahwa ajal kita tidak pernah menunggu kita bertaubat. Ya, tidak pernah menunggu kita menjadi baik. Ajal itu nggak kompromi gitu. Kita sudah baik atau belum baik, ajal datang ya sudah, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian seorang meninggal kok dalam keadaan masih bergelimang maksiat, belum bertaubat, maka sudah dalam tanda kutip kelihatan gitu kan. Ya, mungkin kelihatan nilainya dari situ, sebab dia secara dohirnya, walaupun mungkin hatinya nggak ada yang tahu ya, dia selalu bergelimang dalam kemaksiatan ya, seolah-olah dia su'ul khotimah, matinya mati yang buruk dan ujungnya adalah keburukan ya. Nggak ada yang tahu kita kapan kita akan mati, sehingga kalau misalkan mati dalam keadaan belum bertobat, ini berbahaya. Ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ya, kalau tempatnya saja dia nggak tahu, waktunya pun tidak tahu, kapannya pun tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Akan bertobat ini adalah suatu keniscayaan. Jangan menunda-nunda tobat. Yang kedua, dosa-dosa yang dikerjakan ini bisa menjadi kebiasaan. Ya, semakin lama seorang menunda taubat, semakin kuat dia terikat dengan maksiat yang dia lakukan. Contoh misalkan mudahnya, orang yang terbiasa korupsi, apalagi besar, ini dia akan sulit bertaubat dari korupsinya. Kenapa? Sebab dia sudah terbiasa korupsi, duitnya banyak, hidupnya levelnya sudah naik, gitu ya. Berbeda dengan level yang dulu sederhana, kemudian sekarang karena duitnya banyak, dia levelnya tinggi. Maka begitu dia suruh bertaubat, sudah terlanjur gaya hidupnya tinggi, dia akan sulit untuk hidup kembali sederhana. Sehingga kemaksiatan itu terus, korupsi terus, kan begitu.
Yang ketiga, bahayanya adalah hati menjadi keras. Tadi kala bal rona ana qulubihim maka yaksibun. Di hati itu kalau dia terus menerus larut dalam kemaksiatan dan gak bertaubat, hatinya akan semakin keras, hatinya semakin gelap, sehingga dia semakin sulit untuk bertobat. Ya, bahkan dia bisa dipastikan dalam tanda kutip boleh jadi ya, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan bergelimang dalam kemaksiatan. Yang keempat, setan makin menguatkan cengkeramannya dari orang-orang yang berbuat maksiat dan menunda-nunda taubat. Ya, penundaan taubat membuat setan semakin mudah menguasai dan membisikkan maksiat yang berikutnya. Kita lihat tadi seperti perkataan Ibnu Qayyim rahimahumullah, fa inna min aqdami makaidi syaitan at-taswif wa ta'mil. Sesungguhnya di antara tipu daya syaitan yang paling besar adalah membuat manusia menunda-nunda taubat dan berangan-angan panjang. Tadi masih muda, nanti saja kalau sudah tua, masih banyak waktu, nanti kalau sudah siap. Ini syaitan, kalau seorang kemudian tidak segera bertaubat, menunda taubat dan bermaksiat terus, syaitan makin mudah mencengkeram si orang ini untuk terus kemudian dia ajak berbuat maksiat terus. Ya, beliau juga mengatakan saufa, nanti itu, nanti kata nanti saja, ini min a'dhami junudi iblis. Nanti atau menunda taubat tadi, ya nanti saja termasuk dalam hal kebaikan, nanti. Ini adalah salah satu tentara iblis yang paling besar. Ya, biasanya begitu, termasuk dalam pekerjaan kita, ya apapun itu nanti saja. Menunda-nunda itu ternyata adalah tentara iblis. Ya, dan dia salah satu tipu daya syaitan. Ya, ini berbahaya untuk kita, sehingga kita perlu untuk terus diingatkan. Orang-orang yang berbuat maksiat ternyata dia pun akan tergiring untuk berbuat maksiat yang selanjutnya. Kita lihat perkataan Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Pun demikian tentang orang yang berbuat baik, ya sama, dia akan mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan yang lainnya. Tapi singkatnya beliau mengatakan, dan jika engkau melihat seorang yang mengerjakan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa maksiat tersebut mendatangkan saudara-saudara baginya. Maksiat ini mendatangkan kemaksiatan atau maksiat yang lainnya. Karena sesungguhnya ya ketaatan menunjukkan kepada saudaranya, yaitu ketaatan yang lainnya, dan maksiat menunjukkan kepada saudaranya, yaitu kemaksiatan yang lainnya. Seperti beliau menukil surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu membenarkan adanya surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ini orang yang bertakwa, yang membenarkan surga, Allah siapkan baginya jalan yang mudah. Artinya jalan-jalan ketakwaan kepada Allah, Allah bukakan. Dan adapun orang-orang yang bakhil, ya wa amma man bakhila wastagna, dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, dia mendustakan surga, pahala kebaikan di akhirat nanti, maka kelak kata Allah, kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, jalan yang sulit. Ya, orang-orang yang bakhil, yang tidak taat kepada Allah, ya tadi kemudian mendustakan, dia akan dibuat jalannya semakin sulit. Artinya dia sulit untuk taat kepada Allah, sulit beribadah, dan pada akhirnya sebaliknya dia dibukakan jalan-jalan kemaksiatan. Nah, sehingga kemaksiatan itu akan membuka jalan-jalan kemaksiatan
yang lainnya, ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dan ayat-ayat di dalam makna ini sangat banyak yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran kepada siapa yang bermaksud melakukan kebaikan, yaitu dengan memberikan taufik kepadanya, dan kepada siapa yang bermaksud dengan mengerjakan keburukan, yaitu dengan kehinaan. Nah, untuk itu jamaah yang berbahagia, ya, sebagai penutup saya kutipkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, wa iyyaka wat taswif, jauhilah sikap menunda-nunda, fa innahu bihrun yagraqu fihil halka, karena dia adalah bihrun, lautan yang menenggelamkan atau tempat orang-orang binasa tenggelam. Tempat orang-orang yang binasa tenggelam. Jadi kita jauhkan diri kita dari menunda-nunda taubat, sebab dengan menunda taubat itu adalah lautan yang biasa menenggelamkan orang-orang yang binasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.